Nggak boleh kita belum meneliti langsung ngomong ini putus, ini putus. Yang berani harus kita katakan putus hanya orang kabilah yang telah kita teliti dan kita yakini hakul yakin. Seperti Ba'lawi, saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa Ba'lawi ini bukan keturunan Nabi. Nasab Ba'lawi itu nggak bakal hancur. Tidak walaupun seluruh makhluk di dunia ingin berusaha menghancurkan dan merusak nasab pohon Ba'lawi yang dibangun dengan pondasi keimanan, pondasi ketakwaan, pondasi khauf, khasyah, zuhud, ibadah, qanaah, pondasi ikhtiyat, kehati-hatian. Penentuan nasab Ba'lawi sampai ke Rasulullah itu hanya ditentukan melalui mimpi. Yang mimpi siapa? Lalu disebutkan juga di kitab tersebut di halaman 108 bahwasanya ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah bin Alwi bin Faqih Muqaddam. Ada seorang ulama, ini juga gak disebutkan lagi ulamanya siapa, yang bermimpi ketemu Rasulullah, menyatakan bahwasanya Ba'lawi adalah dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Habib Shalih bin Ahmad Al-Idrus mimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah kirim salam atau merestui perjuangan Habib Muhammad Rizik Syihab. Selesai, habis. Setelah dapat kabar ini udah habis. Yang mimpi guru besar kita. Karena merekanya masih iklan. Merekanya masih ngaku kemana-mana ngaku turunan Nabi, kemana-mana ngaku turunan Nabi. Kalau ngaku kan siapa aja bisa. Iya. Siapa saja bisa ngaku. Saya Habib, saya keturunan Rasulullah. Maka nggak perlu ngaku-ngaku. Iya. Okay. Nah, ngaku apa yang dia tidak miliki itu kehinaan. Kenapa dipanggil Syarifah? Karena keturunan Nabi. Saya kenapa dipanggil Habib? Para habaib kenapa dipanggil Habib? Karena keturunan Nabi Muhammad SAW. Hati sebagian dari manusia jatuh cinta gandrung kepada mereka. Siapa mereka? Keturunan Nabi Ismail. Siapa keturunan Nabi Ismail? Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Karena saya turunan Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi putune Nabi Ismail. Dan keturunan saya ilahi yaumil qiyamah. Orang yang tidak percaya katanya itu menyakiti hati Rasulullah. Hati Rasulullah yang mana? Bila kita menyakiti hati para habaib, otomatis kita juga menyakiti hati Sayyidah Fatimah dan menyakiti hati Rasulullah SAW. Apakah ada dosa yang lebih besar dari itu? Keluarganya tidak mungkin dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka telah menyakiti hati Rasulullah SAW. Allahumma fashhad, Allahumma qad ballagh. Maka orang-orang yang terpilih untuk mencintai para habaib itu orang yang ada dalam doanya Nabi Ibrahim alaihissalam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya yang memusuhi anak cucu Nabi berarti yang keluar dari min tadi ini. Kalau Anda menyakiti hati para Alawiyin, mau tidak mau Anda menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra. Kalau Anda sudah menyakiti hati Hababah Fatimatuz Zahra, berarti Anda sudah menyakiti hati kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Justru orang yang percaya turunan Nabi, padahal orang yang dipercaya itu bukan turun Nabi, dialah yang menyakiti Rasulullah. Walaupun seluruh makhluk di dunia ingin merobohkan, tidak akan pernah bisa roboh pondasi tersebut. Justru semakin mereka menghancurkan, orang-orang yang menghancurkan itu akan tenggelam, dan Ba'lawi, ya, para habaib, para anak cucu Rasulullah akan semakin bersinar bagaikan matahari. Kenapa kita harus menunggu dari luar negeri? Sekarang ditetapkan oleh bangsa Nusantara, Ba'lawi bukan cucu Nabi. Lu mau ngomong apa? إجازة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على شكرا جزيلا قبلنا إجازة. نعم. Saudaraku, oh enggak, itu siapa tadi yang nggak mau disalamin, nggak mau dicium tangannya, diginiin nggak mau, nolak. Imam besar masjid Umawi di Damaskus, masjid tua, masjid bersejarah, yang nggak ngaku Habib. Di Suriah, di Arab nggak ada Habib. Menyebutkan banyak kitab-kitab nasab yang menyebutkan boleh nggak nasabah mengisbat sebuah nasab kalau dia tidak betul-betul tahu itu tersambung. Nasab ke atas tidak boleh diisbat kalau orang nggak tahu. Kalau memang tidak tersambung, mereka yang lebih tahu saat itu. Anda belum jawab pertanyaan saya. Sudah saya jawab. Mana syarat ulama mensyaratkan harus kitab sezaman? Dan ini udah saya jelaskan teorinya. Kalau begitu, tidak ada syarat kitab sezaman. Ini Ibn Hajar Al-Asqalani menerima satu nasab yang di atasnya ketika dicari ada nama yang nggak ketemu. Kenapa kita harus menunggu dari luar negeri? Sekarang ditetapkan oleh bangsa Nusantara, Ba'lawi bukan cucu Nabi. Lu mau ngomong apa? Imaduddin Al-Bantani, Anda nggak menyebut Kiai. Mahdi bin Yahya segan dengan orang bukan karena ilmunya. Jadi tidak ada kewajiban bagi Mahdi untuk memuliakan Anda, untuk menghormati Anda, atau untuk siapapun yang mendukung Imaduddin Al-Bantani. Mau siapapun itu. Kalau masih ngotot pengen jadi Habib,
atau mau diakui, ya udah, cari yang jelas keabsahannya. Terus juga ada di kitab yang sama, Al-Ghurar, itu yang menentukan penentuan nasab justru melalui orang lain, padahal saudaranya ada di situ. Barang siapa yang menisbahkan, yaitu dirinya, keturunan bukan selain ayahnya, maka dia mal'un, dia dilaknat. Imam Malik berkata, manin tasaba ila nasabin nabiyyi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu darban waji'an. Siapa orang yang bernisbah kepada nabi tanpa hak, yushharu, harus diumum-umumin, wa yudrabu darban waji'an, harusnya dipukulin juga. Ana Hamidi min Jawa Syarqiyah min Tanggol min Ala Ba'alwi. Tunggu, suatu saat kalian akan bertemu dengan saya nanti. Saya akan kasih sok terapi tegangan tinggi terhadap kalian nanti. Kita nggak mau mukul-mukul mereka, nggak mau. Kita nggak mau persekusi, jangan takut. Wih, wajahnya ketakutan banget mau dipersekusi. Kayak karena dia memang tukang persekusi sekarang, takut banget rupanya dipersekusi. Enggak bos, kita bikin PWI bukan mau persekusi. Tidak ada jalan lain kecuali kita akan kasih sok terapi tegangan tinggi nantinya. Syiah saja di Madura, di Puger, di Bondowoso, di Bangil, di Surabaya, di Madura, kita bisa kasih sok terapi dengan tegangan tinggi. Pasukan-pasukan mereka kita rontokkan, apalagi pasukan-pasukan Dajjal Imad ini kita akan berikan sok terapi dengan tegangan tinggi. Kalau tidak gitu, tidak akan pernah selesai ini. Punya teman Habib, bagaimana manggilnya? Panggil mantan Habib. bukan, bercanda itu. Kalau dia alim kita panggil Al-Ustad atau Kiai Muhdor Al-Hamid misalnya, kan begitu aja. Kalau dia pinter, kalau enggak kita panggil Pak aja lah, Pak Muhdor. Kemarin saya panggilnya Pak Muhdor, karena kita tidak tahu alim apa tidak, cara baca kitabnya enggak standar pelosok, enggak. 478 disebutkan di sini, dzakara walad Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi, disebutkan anak dari Isa, Sayyid Isa bin Muhammad bin Ali Uraidi. Insya Allah barokah bab nasab ini, tahun depan Indonesia, santri-santri Nusantara akan terbebas dari kungkungan inferioritas sebagai bangsa Nusantara, kungkungan taklid yang tiada tara. Ngomong sama saya, ngomong sama saya, ngomong. Saya bersumpah demi Allah, apabila saya berbohong, tidak mengatakan Habib Rizik, Habib Daud, Habib Cabul, dan Habib Salim, Habib palsu. Limited edition ini. Muka-muka impor. Kalau lo kan muka lokal. Hidung pesek, pipi tembem, mata belok. Persis kayak celengan Semar. Persis kayak celengan Semar. Celengan Semar. Ada orang yang punya iman, ngerasa takwa, ilmunya ngerasa tinggi, persis iblis. Tahu iblis? Oi, kenal iblis nggak? Alim nggak? Alim. Kenapa Allah usir dari surga? Karena sombong. Kalau jika seseorang sudah ada kesombongan di dalam hati, iman pasti akan minggir. Takwa sudah nggak akan dilihat orang, udah nggak ada enak-enaknya. Dan antum mengatakan di waktu telepon sama Haji Karim, mana Haji Karim? Anak ayah giginya enggak? Antum mengatakan bahwa anak adalah berbau Syiah. Antum cerita sendiri? Antum punya abah, antum punya kakek, antum punya keluarga, dan antum cerita. Antum cerita di sana, di Cikakak, di Cikakak. Ya, antum bilang. Enggak pernah ketemu sama antum di Cikakak. Ayo, wallahil azim. Sama, ayo, wallahil azim. Karena ini pendukung saya satu dari Ba'alawi, dia mau jadi relawan, akhirnya kita biayain untuk tes DNA, kemudian akunnya kita yang pegang. Kita bisa kapan saja mau memberikan dalil dan bukti, bisa. Kalau Rabita Alawiyah mau, kita kasih bukti dari DNA mereka yang sudah mendukung saya dalam kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ulama pejuang nasab suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam asal Banten, Kiai Haji Imaduddin Uthman, semakin membuat kaum Ba'alawi kejang-kejang, blingsatan dan pontang-panting tak keruan. Dalam dialog bersama para jamaah di Lampung pekan silam, Kiai Imad kembali memberikan pencerahan kepada umat muslim akan sahihnya keterputusan nasab Habib Ba'alawi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kiai Imad menjawab pertanyaan jamaah perihal hukum memanggil Habib kepada mereka setelah terbukti berdasarkan tesis ilmiah jika mereka bukan keturunan Nabi. Kiai Imad menyitir surat Al-Ahzab ayat 5. Ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu indallah fa lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhtatum bih walakin ma ta'addamat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima. Panggillah mereka dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah. Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka panggillah mereka sebagai saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi apa yang disengaja oleh hatimu, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jika sudah mengetahui berdasarkan dalil yang jelas, termasuk hasil penelitian ilmiah Kiai Imad dan bukti tes DNA, maka terlarang bagi umat muslim untuk memanggil Ba'alawi dengan gelaran Habib. Jika belum tahu, memang tidak ada dosa bagi kita. Namun ketika semua fakta dan data telah terang benderang, ini tidak terbantahkan oleh pihak Ba'alawi, maka jangan pernah memanggil mereka dengan Habib lagi. Cukup dengan di, Mas, Kang, atau Kiai bagi mereka yang berilmu. Masalahnya, banyak dari kalangan habaib, terutama habib-habib muda yang tingkah polanya petakilan dalam berdakwah atau ceramah. Minim ilmu, hanya mengandalkan nasab, lalu lebih kepada propaganda dengan doktrin-doktrin sesat dan menyesatkan, hanya demi glorifikasi kemuliaan terah mereka. Layaknya biro iklan, tanpa malu-malu mereka ngaku-ngaku sebagai zuriyah Nabi, seraya merendahkan umat, bahkan berani merendahkan sampai menghina para ulama dan para kiai. Lihat bagaimana seorang Habib yang dengan pongahnya menyebut dirinya sebagai keturunan Nabi Ismail dan Nabi Muhammad demi mengkooptasi umat agar kaum mereka dicintai para muhibin. Lebih miris lagi ketika sebagian di antara mereka tak segan melontarkan caci maki dan provokasi demi kepentingan kelompok dan kepentingan politik. Lihat bagaimana seorang Habib yang mendajal-dajalkan Kiai Imad dan para pendukung tesis beliau, lalu memprovokasi muhibinnya untuk melakukan shock terapi tegangan tinggi seperti yang pernah mereka lakukan terhadap kaum Syiah beberapa tahun lalu. Lihat saja bagaimana tragedi Sampang Madura tahun 2011 dan tahun 2012. Dan itu mestinya jangan sampai terulang kembali. Apakah ini akhlak seorang yang mengklaim sebagai cucu Nabi, tak punya ilmu untuk mematahkan kajian ilmiah dengan ilmiah pula, lalu menyulut api konflik antar umat muslim demi menjaga jangan sampai klan mereka rungkat tinggal nama? Inikah akhlak yang sebenarnya?
Teriak-teriak pihak yang mengkritik mereka sebagai iblis, namun kesombongan mereka menyundul langit. Tak beda dengan perilaku iblis itu sendiri. Iblis teriak iblis, Dajjal teriak Dajjal, Yahudi pesek teriak Yahudi pesek. Lihatlah bagaimana seorang Habib muda menyombongkan dirinya sebagai muka impor, sembari melecehkan kaum pribumi sebagai muka lokal, kayak celengan Semar. Di kesempatan lain, dia menyebarkan uang di depan para jamaah dengan penuh kesombongan. Jadi mana iblis yang sebenarnya? Melihat fakta dan fenomena penyimpangan dakwah para habaib di negeri ini beberapa tahun belakangan, kiranya wajar jika para ulama Nusantara pun akhirnya mempertanyakan kebenaran nasab kaum Balawi ini. Atau jangan-jangan penentuan nasab Balawi ini melalui mimpi, sebagaimana pernah diungkapkan oleh Gus Abdul Razak. Para sahabat, Imam Malik radhiyallahu an pernah berkata, "Maning tasaba ila nasabin nabiyyi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu dorban waji'an." Siapa bernisbah kepada nabi tanpa hak harus diumumkan dan harus dipukuli juga. Itu yang diungkapkan oleh Yai Imad dalam dialognya. Syiar atau dakwah aneh bin ajaib dari para habaib ini menjadi lebih tampak sebagai indoktrinasi demi meraup subscribe mukibin sebanyak-banyaknya. Menjual nama Ahlul Bait adalah salah satu pola baku mereka, pola klasik, pola yang dari dulu selalu mereka lakukan. Menjual syafaat dan menebar ancaman neraka bagi yang mengingkari nasab mereka. Bila perlu, menuding kafir bagi yang tidak percaya habaib itu keturunan Nabi. Atau menuding pihak yang kritis kepada habaib sebagai telah menyakiti hati Rasulullah. Padahal menurut Kiai Imad, orang yang percaya keturunan Nabi, padahal faktanya terbukti bukan. Justru orang itulah yang sejatinya telah menyakiti hati Rasulullah. Bagaimana tidak? Karena mereka telah menjual nama suci Rasulullah demi kepentingan diri dan kelompoknya. Juga demi kepentingan dunia. Mencangkok, memalsu, atau membegal nasab. DNA sudah terkonfirmasi sebagai Yahudi Askenazi. Jadi siapa Yahudi yang sebenarnya? Yai Imad juga menyinggung soal mental inferior, mental rendah diri, mental minder umat muslim Nusantara yang mudah tertekuk di hadapan orang asing, termasuk orang Arab, dan dalam kasus ini adalah imigran Yaman. Sebagaimana bisa dilihat dalam video di depan, seorang imam besar Masjid Damaskus yang menolak dicium tangannya oleh jamaah. Namun hal kontras terjadi di negeri ini ketika para muhibin merendahkan diri mereka di hadapan habaib. Dari yang mencium tangan, mencium kaki, hingga mencium bekas pantat tempat duduk, hingga menunduk-nunduk sambil berjalan mundur di hadapan seorang habib. Sikap takzim terhadap orang mulia itu penting dan wajib. Namun dalam kaitan dengan Balawi, mental inferior ini dimanfaatkan oleh para habaib untuk merendahkan, menghina, hingga memperbudak umat dan makin menjerumuskan mereka sendiri, kaum Balawi, untuk semakin melambungkan arogansi mereka sebagai terah paling suci dan paling mulia di negeri ini. Taksimlah kepada kiai dan ulama karena kemuliaan ilmunya, imannya, dan takwanya
bukan karena nasabnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan di antara kamu. Oke para sahabat, semoga kita semua, baik yang pro maupun yang kontra dengan tesis Kiai Imad, semoga tetap berhati jernih dan berkepala dingin dalam menyikapi polemik nasab ini. Bagi pihak Ba'alawi, terutama Robitoh Alawiyah yang menjadi wadah organisasinya, jadikanlah ini sebagai sarana untuk muhasabah, untuk introspeksi, untuk membenahi perilaku dan cara dakwah para habaib. Dan bagi umat muslim Nusantara, mari jadikan tesis Kiai Imad ini sebagai pembelajaran bersama agar kita berdiri tegak, jangan pernah menjadi umat yang inferior, umat yang minder, dan terlalu mengagung-agungkan kaum lain secara berlebihan. Dan bagi para ulama, lanjutkan perjuangan pelurusan nasab suci Rasulullah lewat ranah keilmuan, bukan caci maki, bukan fitnah sana sini, dan bukan pula agitasi dan provokasi. Semoga kisruh nasab ini tidak berkepanjangan dan segera menemukan solusi dan titik terang kebenaran yang sebenar-benarnya. Untuk itu sebaiknya kita simak uraian singkat dari Kiai Haji Imaduddin Utsman dalam dialog bersama jamaah berikut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seluruh Habib di Indonesia ini putus? Habib di Indonesia ini yang dipanggil Habib itu mayoritas adalah turunan Alwi bin Ubaid. Ubaidnya katanya anak Ahmad yang tidak terkonfirmasi itu. Al-Attas bin Yahya bin Semit bin Syihab, As-Segab, Ba'bud, Aidid, Barakbah, dan sebagainya. Semuanya itu bukan turunan Nabi. Semuanya itu Ba'alwi, orang yang ngaku turunan Nabi pada abad 9. Tetapi ada beberapa klan keluarga keturunan Nabi asli yang diisbat oleh Rabita Alawiyah dari Yaman. Karena di sini mereka sedikit, ada 1-2, ada yang diisbat seperti Az-Zabidi. Az-Zabidi itu turunan Nabi, sekarang dipanggilnya Habib juga, seperti Habib Abu Bakar Az-Zabidi itu. Az-Zabidi itu bukan Ba'alwi. Ada lagi Al-Ahdal. Al-Ahdal pun hari ini diisbatnya oleh Rabita Alawiyah. Tapi kalau Al-Ahdal, dia bukan Ba'alwi, tapi juga telah terbukti saya melihat bahwa dia bukan turunan Nabi. Karena nama Aon leluhur mereka yang katanya anak Musa Al-Kadhim, terbukti di dalam kitab-kitab nasab sezaman, Aon bukan anaknya Musa Al-Kadhim. Tapi kalau Az-Zabidi ini, saya belum meneliti. Ketika saya belum meneliti, kita katakan sahih Az-Zabidi turun Nabi, karena saya belum menelitinya. Nah, selama sesuatu hal belum diteliti, maka kita ibqakan ala makana qablu. Enggak boleh kita belum meneliti langsung ngomong ini putus, ini putus. Yang berani harus kita katakan putus hanya orang kabilah yang telah kita teliti dan kita yakini hakul yakin. Seperti Ba'alawi, saya bertanggung jawab dunia akhirat bahwa Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi. Seperti saya juga bertanggung jawab bahwa Al-Ahdal ini bukan keturunan Nabi berdasarkan kitab nasab. Kalau berdasar DNA ini masih belum jelas, karena dari mereka yang tes DNA masih sedikit. Kalau Ba'alwi ini yang tes DNA sudah 180 orang, dari Indonesia 187, dan salah satunya pendukung saya.
Yang sudah tes DNA ini pendukung saya 1 orang dan saya akunnya pun yang kendalikan. Jadi kita bisa melihat kebenaran daripada DNA mereka ini. Memang DNA mereka bukan turunan Nabi, dan kita bisa lihat sedalam-dalamnya DNA mereka karena ini pendukung saya 1 dari Ba'lawi. Kalau yang lainnya itu kita hanya bisa lihat dari pengumuman Google. Ini G, ini G, ini G, ini G, tapi kita nggak bisa masuk. Hanya mengetahui dia bukan turunan Nabi saja. Tapi 1 orang dia mau jadi relawan. Akhirnya kita biayain untuk tes DNA, kemudian akunnya kita yang pegang. Kita bisa kapan saja mau memberikan dalil dan bukti, bisa. Kalau Rabita Alawiyah mau, kita kasih bukti dari DNA mereka yang sudah mendukung saya dalam kajian ini. Punya teman Habib, bagaimana manggilnya? Panggil mantan Habib. bukan, bercanda itu. Ya biasa-biasa aja. Kalau dia lebih tua kita panggil Kang, Mas. Kalau lebih muda kita panggil Dek. Kalau dia alim kita panggil Al-Ustad atau Kiai Muhdor Al-Hamid misalnya. Kan begitu aja kalau dia pinter. Kalau enggak kita panggil Pak aja lah, Pak Muhdor. Kemarin saya panggilnya Pak Muhdor. Karena kita tidak tahu alim apa tidak. Cara baca kitabnya enggak standar pelosok, enggak. Cara kitabnya enggak standar Lirboyo. Kemarin baca kitab dia enggak standar santri-santri pelosok, enggak standar santri-santri Lirboyo, enggak standar standi Banten. Santri Banten, santri Jawa Timur, Jawa Tengah ada standarnya, bos. Ada cara baca mana yang benar, mana yang salah. Standarnya itu sudah jelas. Orang bisa diketahui sampai mana dia dakik di dalam ilmu nahwi was sarfi itu dari baca kitabnya. Kalau pengertian, orang-orang yang belajar di Mesir, di Yaman, itu walaupun nahwu sorofnya kurang bagus, dia bisa baca kitab. Tapi sama orang-orang Indonesia bisa disalahin walaupun dia lulusan Mesir itu. Kenapa? Di sana ilmu nahwu sorofnya enggak hebat kayak di Jawa. Saya bilang makanya ulama Indonesia jangan sembarangan. Walau ngomong Arabnya kurang pati paseh, tapi tahu orang Arab salah ngomong itu. Jadi orang Arab kalau ngomong bisa disalahin oleh santri-santri Indonesia. Jangan macam-macam. Yang banyak hafal Alfiah itu santri Indonesia daripada santri Mesir, daripada santri Yaman. Santri Indonesia yang paling banyak hafal Alfiah, yang paling banyak bisa baca kitab itu santri Indonesia. Yang layak menjadi mujtahid itu santri Indonesia. Kenapa? Belajarnya harfan-harfan min bismillah ila wallahu a'lam bisawab. Mereka di sana sekarang ini belajarnya nggak kayak dulu. Dulu hebat-hebat. Sekarang belajarnya kayak di kuliahan. Ngambil suatu bab, buka kitab anu, bab anu, tapi tidak dari bismillah, barokahnya kurang. Makanya jangan bangga-bangga anak luar negeri, mondok di Indonesia aja jadi pinter, jadi ulama besar. Tapi jangan sampai mau taklid melulu. Alfiah hafal, kadang-kadang ada yang hafal Bukhari, hafal Quran banyak di Indonesia, hafal Bukhari ada. Di Banten ada yang hafal Quran, hafal Fathul Mu'in, coba bacanya aja susah. Santri Pelamunan sekarang udah agak tua dia, umurnya bisa saya, itu hafal Fathul Mu'in, hafal Bukhari, tapi nggak pernah ngaku-ngaku hebat, biasa aja. Maka jangan inferior kita sebagai bangsa Indonesia. Ini kita dari sisi kulit inferior kepada orang Eropa. Dari sisi agama kita inferior pada orang-orang Timur Tengah. Kalau sudah ngaji di Timur Tengah, dibanggain. Belum tentu Pak bisa baca kitab walaupun dia paham apa yang dibaca. Karena mereka sering baca kitabnya bahasa Arab aja. Ketika baca banyak yang salah, bisa disalahin oleh santri Indonesia. Apalagi yang bukan dari Timur Tengah, dari Persia kayak Syekh Mahdi Rojai. Kemarin ngomongnya aja bahasa Madura apa itu, Syekh Mahdi Rojai, saya nggak paham. Menjawab saya pakai bahasa bukan bahasa Arab, saya nggak paham. Apakah saya dibohongin sama penterjemah? Saya tidak tahu.
Maka santri Indonesia dari Sabang sampai Merauke, terutama yang saya kenal itu adalah santri Pulau Jawa, ilmunya mutabahir fi kulli fannin minal funun. Tapi hari ini kenapa kita ini belum go internasional? Karena masih ada inferior, ada taklid di sana yang belum bisa diberantas, ada taklid yang belum bisa diberantas. Ada rasa inferior terhadap orang Timur Tengah yang belum bisa hilang. Padahal dia hafal alfiyah, padahal dia hafal qawaid usuliyah, dia hafal qawaid al-fiqhiyah, dia tamat jam'ul jawami, dia tamat al-mustasfa. Kitab-kitab fikih yang tinggi-tinggi, yang tebal-tebal itu, kalau orang Banten baca Tuhfatul Muhtaj itu dibaca dari A sampai Z itu. Mughnil Muhtad dibaca dari A sampai Z, bukan hanya nyari-nyari kitab, dibaca. Tafsir Jalalain, Marah Labid, Ibnu Katsir, Tafsir Tabari dibaca. Dari jilid pertama sampai jilid terakhir itu dibaca. Dulu kiai-kiai di Banten bacanya kitab apa kalau tasawuf? Al-Insanul Kamil. Itu tahun 1634 sudah baca kitab Al-Insanul Kamil. Ada manuskripnya. Lah, hari-hari ini kita terkungkung oleh taklid yang tiada tara. Mau ngomong kebenaran aja kita nyari-nyari taklid. Misalnya taklid pada Syekh Murtadha Az-Zabidi. Kemudian terbukti Syekh Murtadha Az-Zabidi tidak nulis itu. Oh, kita taklid pada Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu ikhbar. Kalimatun la yuqsadu bihal isbat. Kenapa diketahui kalimatun la yuqsadu bihal isbat? Li'annahu la yati bidalilin wa burhanin. Karena dia tidak pakai dalil dan tidak pakai burhan. Bagaimana kita mengikuti seseorang yang tidak ada dalil, sementara orang yang punya dalil dibilang dajjal? Aneh bin ajaib. Kenapa ini? Ada kungkungan taklid, kungkungan apa ya dalam santri kita ini yang belum bisa keluar. Insya Allah barokah bab nasab ini, tahun depan Indonesia, santri-santri Nusantara akan terbebas dari kungkungan inferioritas sebagai bangsa Nusantara, kungkungan taklid yang tiada tara, sehingga kita apa saja di dalam masalah agama menunggu fatwa dari Darul Ifta, menunggu fatwa dari Mesir. Ngapain kita tunggu-tunggu dari sana? Kita sudah punya LBM PBNU. Saya kenal yang ada di LBM PBNU 20 para santri-santri kiai yang luar biasa ilmunya. Kenapa kita harus tunggu dari luar negeri dulu tentang fatwa suatu masalah hukum? Belum yang di PWNU LBM-nya luar biasa. Kenapa kita harus menunggu dari luar negeri? Sekarang ditetapkan oleh bangsa Nusantara, Ba'lawi bukan cucu Nabi. Lu mau ngomong apa? Seandainya ada ulama-ulama luar negeri yang mau untuk membela, silakan datang, kita diskusi. Silakan datang bawa dalil, kita adu dalil. Ulama Indonesia, santri Indonesia siap mulai hari ini sampai hari kiamat untuk bersaing dengan ulama-ulama internasional. Hari-hari ke depan, kalau hari ini kita masih naruh anak kita ke Yaman, masih naruh anak kita di Mesir, masih naruh anak kita di Saudi, masa depan orang-orang Mesir, Saudi, Yaman yang harus mondok di Indonesia kalau mau pintar. Kalau mau pintar, mondok di Indonesia. Itu masa depan. Itu insya Allah barokah bab nasab ini. Kalau sudah ditemukan tesis bahwa Ba'lawi bukan turunan Nabi, kenapa harus dibuka-buka seperti membuka aib kan ya? Kita bukan membuka aib, tapi kita sedang mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'uhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah. Fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum fihi. Walakin ma ta'ammadat qulubukum." Itu ud'uhum li abaihim. Panggil orang itu sesuai dengan bapaknya, aba, keturunannya. Boleh bapaknya, boleh panggil dengan kakeknya, boleh panggil dengan buyutnya. Tapi jangan panggil selain daripada keturunannya ke atas.
Boleh dipanggil Gus Syekhuddin bin Adam, boleh, karena Adam keturunannya ke atas. Boleh panggil dengan kakeknya kayak Nabi Muhammad, Muhammad ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana nabiyyun la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Ana ibnu Abdul Muttalib. Boleh. Boleh panggil daripada neneknya, boleh panggil dari ibunya, Ibnu Majah, anaknya Nyi Siti Majah. Tapi kalau bukan keturunannya ke atas tidak boleh. Ud'uhum li abaihim huwa aqsatu indallah. Bagaimana fa illam ta'lamu abahum fa ikhwanukum fid din. Kalau enggak tahu mereka tetap saudara kamu, panggil saja saudaraku, akhi. Wa mawalikum maula ibni Abdillah ta'al. Bagaimana kalau yang sudah-sudah kita memanggil mereka turunan Nabi? Falaisa walaysa alaikum junah, kamu tidak berdosa. Fima akhta'tum fih, terhadap apa yang telah kamu salah memanggil mereka selama ini, enggak ada dosa. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, tapi apa yang disengaja oleh hati kalian. Sudah tahu dalilnya enggak ada, sekarang sudah tahu mereka bukan cucu Nabi, masih manggil mereka bib-bib aja, maka itu yang haram. Imam Malik berkata, manin tasaba ila nasabin nabiyyi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu darban waji'an. Siapa orang yang bernisbah kepada Nabi tanpa hak, yushharu, harus diumum-umumin. Ini Imam Malik nih. Coba cari di dalam kitab Qaul Imam Malik, manin tasaba ila nasabin nabiyyi bi ghairi haqqin yushharu wa yudrabu dorban waji'an. Harusnya dipukulin juga. Ya enggak? Dulu mereka nih Baklawi, ada kiai yang ke Wali Songo, pakai silsilah ditaruh di tembok, suruh turunin, dipukul kiainya. Berdasarkan kaul Imam Malik itu. Tapi kita adab Nusantara tidak, bos. Kita hanya ngomong-ngomong, diskusi, ngasih tahu saudara-saudara kita mereka bukan turun Nabi. Kita nggak mau mukul-mukul mereka, nggak mau. Kita nggak mau persekusi, jangan takut. Wih, wajahnya ketakutan banget mau dipersekusi. Kayak karena dia memang tukang persekusi, sekarang takut banget rupanya dipersekusi. Enggak, bos, kita bikin PWI bukan mau persekusi. Kita bikin PWI mau mengatakan kami ini juga kalau mau perang siap. Tapi kalau ente nggak ngajak ya kita nggak mau perang. Tapi kalau mau perang siap. Mau apa saja siap. Mau diskusi oke. Mau perang kecil. Kami ini bangsa Nusantara suka perang, bos. Kalau mau ngomong itu orang-orang Solo, orang-orang Jogja kelihatannya halus-halus, tukang perang, bos. Inggris, Portugis ngalahin Sunda, apa namanya itu, Malaka dulu, yang ngebebasin orang-orang Jawa, bos. Kita datang ke Aceh ngusir Portugis, mau perang, bos, walaupun kelihatannya lugu-lugu. Itu orang Jawa kelihatannya lugu, halus, macul, tapi kalau perang siap. Adipati Unus sampai mati, bos, disebutnya Pangeran Sabranglor. Yang perempuan juga orang Jawa itu suka perang. Nyai Jepara itu memimpin perang. Malah Hayati Aceh memimpin perang. Nyi Ageng Serang memimpin perang. Cut Nyadin memimpin perang. Itu baru ceweknya, bos, belum laki-lakinya. Makanya mungkin yang suaminya sekarang istrinya satu itu istrinya dianya itu jagoan turunan Cut Nyadin itu. Jadi dia kalah. Bisa jadi Ki Mustafa begitu. Ya begitu. Jadi udah jelas bahwa hari ini kita mengadakan diskusi bukan membuka aib, memberitahu
kepada umat kita sendiri, bangsa kita sendiri, saudara kita sendiri. Karena merekanya masih iklan, merekanya masih ngaku kemana-mana, ngaku turunan Nabi. Orang yang tidak percaya katanya itu menyakiti hati Rasulullah. Hati Rasulullah yang mana? Justru orang yang percaya turunan Nabi, padahal orang yang dipercaya itu bukan turun Nabi, dialah yang menyakiti Rasulullah. Bagaimana itu orang kaya pembela-pembela Ba'lawi yang sudah tahu Ba'lawi bukan cucu Nabi, tapi diyakini sebagai cucu Nabi. Apa dia nanti yang akan terjadi ketika berhadapan dengan Rasulullah? Apa dia tidak malu berhadapan dengan Rasulullah? Kata Rasul, kenapa lu katain anak ini sebagai cucuku? Dia bukan cucuku. Bener itu Imaduddin Usman itu. Kenapa kamu nggak ikut? Udah ada dalilnya. Lu ikut husnudon. Ya kita ikut ketum katanya.